Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firsta Tiha Arsmaiprika dari kelas 10-3 dan dengan nomor absen 18. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informatika dari masa ke masa. Silakan disimak ya. Di sini yang pertama ada era prasejarah. Nah, di era prasejarah ini kita belum menemukan tuh yang namanya sistem tulisan formal seperti sekarang. Manusia itu masih bergantung pada bentuk komunikasi nonverbal seperti gestur, bunyi-bunyian, dan lukisan yang ada di dinding gua. Gambar-gambar tersebut seperti yang ditemukan di Les Chalets, Prancis, menjadi bukti awal bagaimana manusia menggunakan simbol untuk menyimpan dan mentransmisikan informasi. Nah, meski ini tuh bersifat sederhana, sistem simbolik ini tuh menandai dimulainya upaya manusia untuk mengatasi keterbatasan memori biologis melalui media eksternal loh, sebuah konsep yang menjadi landasan bagi perkembangan teknologi informasi di masa depan. Selanjutnya, di sini ada penemuan tulisan dan revolusi cetak. Perkembangan selanjutnya ini ditandai oleh penemuan tulisan sekitar 3200 sebelum Masehi di Mesopotamia, yang memungkinkan manusia tidak hanya mencatat, tetapi juga menyusun dan merefleksikan informasi secara sistematis. Lompatan besarnya terjadi pada abad ke-15 dengan diciptakannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Nah, teknologi ini tuh bukan hanya mempercepat produksi teks, tetapi juga bisa memperluas jangkauan distribusi informasi, membuka jalan bagi era pencerahan, dan lahirnya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada era komunikasi elektronik atau revolusi industri dan transmisi jarak jauh. Sekarang kita udah masuk nih ke abad 19. Nah, di abad ke-19 ini, teknologi komunikasi itu mengalami percepatan yang sangat luar biasa. Penemuan telegraf oleh Samuel Morse memungkinkan transmisi pesan dalam bentuk kode listrik yang menjadi fondasi komunikasi digital. Setelah itu disusul dengan hadirnya telepon oleh Alexander Graham Bell dan pengembangan radio serta televisi. Komunikasi bukan lagi bersifat lokal, melainkan global. Informasi kini dapat ditransmisikan secara real-time mengenai awal dari era informasi massal yang berdampak luas terhadap pola pikir dan dinamika sosial masyarakat. Nah, di sini ada revolusi komputasi atau generasi komputer. Nah, setelah kita mengalami Perang Dunia Kedua, kita langsung menyaksikan lahirnya komputer generasi pertama seperti ENIAC yang masih sangat besar, mahal, dan masih terbatas fungsinya. Namun, setiap generasi selanjutnya dari transistor, integrated circuit, hingga mikroprosesor menunjukkan peningkatan eksponensial dalam kecepatan, efisiensi energi, dan keterjangkauannya. Komputer yang awalnya tuh masih sangat eksklusif untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah aja, pelan-pelan udah mulai masuk nih ke ranah publik dan menjadi alat yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas internet dan World Wide Web. Kemunculan ARPANET pada akhir 1960-an sebagai jaringan eksperimental Departemen Pertahanan AS menjadi cikal bakal internet. Namun, baru setelah Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web atau WWW pada awal 1990-an, internet itu mengalami penetrasi massal. Nah, web ini menjadikan informasi tidak hanya lebih mudah untuk diakses, tetapi juga lebih demokratis loh. Karena setiap individu itu bisa jadi produsen sekaligus konsumen informasi. Perubahan ini secara mendalam mempengaruhi struktur ekonomi, politik, dan budaya global. Nah, dari munculnya WWW ini tuh kita jadi bisa melihat ya dampaknya bagi masyarakat dalam berkembangnya informatika di dunia. Oke, next di sini ada media sosial dan komputasi awan. Perkembangan Web 2.0 ini memunculkan platform kolaboratif dari media sosial yang biasa kita kenal seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Teknologi ini tuh memungkinkan terjadinya interaksi dua arah,
produksi konten oleh pengguna, dan penyebaran informasi yang sangat cepat, termasuk disinformasi. Oleh karena itu, kita gak boleh langsung percaya sama suatu berita ya teman-teman. Dan sementara itu, cloud computing merevolusi cara organisasi menyimpan dan mengakses data. Infrastruktur TI kini tidak lagi bergantung pada perangkat fisik lokal, melainkan pada sumber daya komputasi yang dapat diakses secara fleksibel melalui internet. Oke, next di sini kita akan membahas kecerdasan buatan dan Internet of Things. Nah, saat ini teknologi informasi telah memasuki fase yang lebih kompleks dan adaptif, dengan kemunculan kecerdasan buatan yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, serta IoT yang mengintegrasikan sensor dan perangkat dalam satu ekosistem digital. Nah, AI ini digunakan untuk analitik prediktif, pengambilan keputusan otomatis, dan pembelajaran mesin. Sedangkan untuk IoT ini menghubungkan perangkat rumah tangga, kendaraan, hingga kota secara real-time. Keduanya menciptakan dunia yang saling terhubung dan berbasis data. Contoh dari AI dan IoT ini secara bersamaan adalah penggunaan smart home atau rumah pintar yang sudah banyak terjadi di masa sekarang. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas dampak teknologi informasi. Nah, kemajuan teknologi informasi ini pastinya ya membawa dampak atau manfaat yang luar biasa dalam efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi. Tapi pasti di sisi lainnya dia juga menimbulkan dampak negatif atau tantangan yang serius nih, seperti pelanggaran privasi, manipulasi opini publik melalui algoritma, pengangguran akibat otomatisasi, serta ketimpangan digital. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pengguna teknologi informasi harus bijak, etis, dan regulasi yang adaptif untuk memastikan teknologi itu tetap berada di dalam kendali manusia dan harus kita gunakan untuk kepentingan kemanusiaan secara luas, yang tentunya tidak boleh kita salah gunakan ya teknologi ini. Oke, jadi terakhir di sini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari perkembangan teknologi informatika dari masa ke masa adalah merupakan salah satu tonggak peradaban manusia. Nah, perkembangannya ini tuh bukan hanya mencerminkan kemajuan teknis, tetapi juga perubahan paradigma dalam cara manusia hidup dan berpikir. Memahami sejarah dan implikasinya memungkinkan kita untuk tidak hanya menjadi pengguna yang bijak, tetapi juga pencipta masa depan digital yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini, yaitu perkembangan informatika dari masa ke masa. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.